Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrur dengan NBI 14624000041. Di sini saya akan merangkum seluruh materi yang diberikan oleh ibu dosen tentang materi DDL, DML, ataupun DGL. Nah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu DDL. Sebelum itu, sebelum kita membuat DDL, saya sudah membuat database yaitu sekolah. Kita tinggal menggunakan database ini untuk sebagai database utama. Ini untuk run untuk apa, yang kalau kita blok, ini hanya run yang kita blok saja. Nah, database sekolah sudah terbuat, langsung kita masuk ke materi DDL. Di materi DDL ini ada beberapa sintaks ya, yaitu contohnya create, create. Nah, ini untuk membuat suatu table, mau table apapun itu. Kita ambil contoh ini create table course atau pelajaran. Nah, di dalam table ini kita bisa sebut entitas ya. Nah, di dalam entitas course ini bisa ada course ID, ada course name, ada duration week, atau ada start date. Jadi ada apa ya namanya? Ada isinya lah. Entitas itu ada apa ya? Aku nah, pokoknya ada isinya. Nah, isinya tuh apa ya namanya ya? Ini variabel mungkin ya. Nah, diisi itu ada apa? Ada ininya, ada golongannya. Contohnya course ID ini kita jadikan primary key, lalu kita auto increment. Nah, untuk kategori nama kita hanya membuat kayak varchar-nya itu 100. Varchar itu seperti size ukuran maksimal karakternya itu 100. Nah, duration week kita pakai integer. Nah, start date-nya kita memakai tanggal. Nah, untuk yang kedua kita membuat tabel student ya, teman-teman. Nah, di di student ini ada student ID, ada student name, ada age, ada address, ada registration date, ada course ID. Nah, course ID ini nyambung ke sini gitu. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk student ID itu ada mempunyai integer, ini menggunakan primary key, atau primary key itu di setiap entitas tuh ada atribut ya, maaf, atribut atribut student ID, student name, itu semua atribut. Ini juga atribut gitu. Nah, setiap entitas tuh ada satu atribut yang menjadi pembeda, maksudnya menjadi ciri khas dari atribut tersebut. Contohnya di entitas student ada atribut student ID yang berprimary key ya, nanti ini jadi apa ya, kayak ketuanya mungkin ya. Lalu auto increment. Nah, atribut student name mempunyai varchar lebar 100 dan tidak boleh kosong, not dulu tidak boleh kosong. Nah, age-nya kita menggunakan integer tuh angka ya, teman-teman. Nah, untuk address atau alamat ya, kita alamat kan kadang panjang, makanya kita pakai 255. Nah, untuk registration date atau daftar pendaftaran kita pakai variabel tipe data date, apa kayak ya, ngisinya tuh bukan varchar, bukan karakter, tapi apa, hari atau tanggal gitu. Nah, untuk course ID juga kita integer, karena ini juga integer kan. Nah, ini kita for engine-kan ke course ID gitu. Nah, ini referensinya kan course ID. Jadi ini kita tabel student ini menyimpan data siswa dan memiliki relasi ke tabel course yang menggunakan foreign key. Jadi siswa hanya bisa terdaftar pada satu mata pelajaran gitu. Oke, langsung lanjut ke materi kedua yaitu DML. DML itu kita mengisi semuanya ya, teman-teman.
eee, oke kita kita coba ini dulu ya, kita create dulu, kita eksekusi. Nah, sudah di-create kan, ini pasti ada table course dan ada table student. Nah, oke. Langsung bentar ya, ini, eee, kita coba dulu, kita lihat, kita munculkan dulu tabel course-nya udah bener belum. Nah, tabel course-nya ada apa aja. Dan ini aku kecilin dulu ya teman-teman. Ya nggak kelihatan. Nah, segini aja ya. Ini untuk tabel course ya, ada course ID ya, terus ya ada course name, ada duration week, ada start date, tapi masih kosongan. Tenang aja, tenang aja. Nanti bakal ada. Nah, untuk tabel student mari kita lihat ya. Tuh ada student ID, ada student name, ada age, ada address, ada registration date, ada course ID. Nanti nyambung ke sini gitu. Oke, kita ini tapi semuanya masih nol ya, masih kosong, masih kosong, masih kosong, masih kosong, karena belum kita isi. Nah, DML ini fungsinya untuk mengisi data-data tersebut gitu. Contohnya kita langsung ke ini ya, misalkan kita mau mengisi course atau mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran itu ada course name, ada duration, ada week, ada start date ya. Nah, sintaksnya itu seperti ini, insert into course, terus apa namanya? Variabel apa sih namanya, atributnya, value. Nah, value itu nanti kita isi course-nya apa, duration week-nya kapan, start date-nya kapan gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Maka kita coba jalankan ya. Oke. Nah, sudah. Maka kalau kita cek course harusnya sudah terisi ya teman-teman. Yang tadinya course-nya kosong sudah terisi. Nah, langsung ke insert insert student. Masukkan data student kan ada nama, ada umur, ada alamat gitu kan, ada tanggal registrasi, ada course ID juga gitu. Nah, coba kita tambahkan semuanya teman-teman. Seret. Oke, terus kita tes. Nah, ketika kita lihat yang awalnya tadi kosong, ketika kita lihat sekarang student karena sudah kita isi pakai DML, maka terisi ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kita tambahkan ya teman-teman. Bisa bisa kita tambahkan lagi. Kita tinggal insert aja tuh. Terus nanti kita kalau ingin melihat lagi dia tinggal. Nah, tadi kan cuman sampai Masrur ya. Nah, sekarang ketambahan Fajar, Gita, Hadi. Gitu teman-teman. Oke, ini yang terakhir untuk DML maksud saya. Untuk DML yang terakhir kita ada update yang namanya update. Update tuh berfungsi buat mengupdate. Misalkan ada yang mau ganti nama misalkan. Ya, tapi jarang sih. Yang paling sering, paling umum ya ganti alamat. Misalkan sekarang di sini atau ya, kita ambil contoh seperti ini. Update student. Nah, ini yang diupdate itu student, entitas student. Yang diupdate itu apa? Address yang awalnya Surabaya, eh yang diupdate tuh jadi apa gitu maksudnya. Address yang jadi Surabaya. Nah, yang diupdate Surabaya itu di mana? Di student name-nya Masrur gitu. Jadi yang awalnya Masrur ini bukan Surabaya, diupdate di set address jadi Surabaya. Kita lihat Masrur aslinya di mana ya? Masrur aslinya di Trenggalek ya. Oke, Trenggalek. Maka ini kan Masrur nih, Trenggalek nih. Nah, kita coba update ya teman-teman. Kita coba update Masrur jadi Surabaya. Apakah bakal menjadi Surabaya? Oh wow.
saya kurang tahu, tapi aslinya nanti nanti bisa kok, update-nya. Nanti saya perbaiki nanti di akhir ya. Ini ada save mode, saya nggak tahu save mode itu kayak gimana. Oke, lanjut saja, nanti nanti di akhir nanti bakal saya benerin save mode-nya. Oke, langsung saja ke DQL ya, langsung saja DQL. Nah, DQL itu untuk, menampilkan semua data nih kayak tadi yang saya pakai. Nah, untuk DQL ini, select from student ini, nah ini tuh, apa ya, menampilkan sesuai kategori, sesuai apa yang kita inputkan. Misalkan kita mau menampilkan student yang di mana umurnya lebih kecil dari umur rata-rata gitu. Misalkan gini ya, langsung saja kita ambil. Nah, umurnya lebih kecil dari rata-rata, entah rata-ratanya berapa aku nggak tahu ya. Cuman nanti nanti bisa dihitung nanti. Maka yang didapat adalah 22, 25, 23, mungkin rata-ratanya 30 kali ya. Nah, oke, langsung saja untuk yang kedua, DQL yang kedua, kita mau mencari seseorang yang berawalan dengan huruf R gitu misalkan. Mari kita coba ya, siapa yang berawalan huruf R? Satu, ternyata cuma satu orang, namanya Rina Setiawati dari Bandung, umurnya 22, registrasinya tanggal tanggal 10 bulan 5 2023 dengan course ID-nya 1. Nah, di sini kita, ingin mencari umur yang lebih kurang kurang dari 20 atau alamatnya Surabaya gitu. Jadi yang muncul nanti bakal, seseorang atau data yang umurnya itu kurang dari 20 atau yang dari Surabaya. Jadi yang 20 tampil, yang Surabaya juga tampil. Coba mari kita coba. Maksud saya yang ya benar benar. Yang yang lebih yang lebih, sorry sorry, bukan yang kurang, yang lebih. Lebih dari 20. Nah, ini misalkan ini 17. Kenapa kok masuk? Karena dia Surabaya gitu. Nah, ini meskipun ini Bandung, Cimahi, kalau umurnya lebih dari 20 ya masuk gitu. Tuh, 21, 26 tuh. Gak ada yang Surabaya. Surabaya cuman ini 17, itu pun Surabaya masuk juga gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, eee, registrasi yang tahun 2023 kita urutkan gitu, berdasarkan ASC. Source code-nya seperti ini, select bintang from student where registration date antara 2023 bulan 1 tanggal 1 dan 2023 bulan 12 tanggal 31, order by. Nah, kita ambil dari registration date aja, kita ambil dari, ini registration date aja. Nah, yang ini nih, nah sekitar sini registration date aja. ASC tuh dari atas ke bawah ya, maksudnya dari bulan 1 sampai bulan 12 gitu, intinya gitu kasarannya. Mari kita lihat ya. Nah, di sini ada yang pertama daftar tuh Citra, bulan 1 tanggal 5, lalu selanjutnya ada Rina, bulan 5 tanggal 10, dan akhirnya Masrur di bulan 8 tanggal 1. Gitu teman-teman. Nah, sekarang, masuk ke source code yang yang ingin menampilkan jumlah siswa per mata pelajaran atau mata kuliah mungkin. Select course ID, kita dari course ID, count, hitung, student ID as total siswa. Jadi student ID-nya dari total siswa dari, eee, apa, bukan atribut, dari entitas student, group by course ID. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi di
kurs ID satu tuh ada 3 mahasiswa atau 3 siswa mungkin, 3 siswa lah, kan kan ini student ya. Nah, kurs ID 2 ada 3 juga, kurs ID 3 juga ada 3 gitu, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, kita mengkategorikan umur menggunakan case ya, teman-teman. Jadi kita, misalkan umurnya lebih dari 18 atau sama dengan 18 itu kita golongkan. Jadi kita semacam buat ini baru ya, atribut baru ya kasarannya. Golongkan, adult atau dewasa, lalu yang di bawah 8 tahun, 18 tahun maksud saya, itu termasuk golongan teen atau remaja gitu. Nah, selain umur itu misalkan umurnya kosong, kita kasih unknown gitu. Nah, kita buat, eee, grup usia gitu. Nah, kita kita coba saja teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi, tes. Nah, coba kita yang lebih 18 itu adult 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 nih. 22, 19, 25, nah, ini 17 masuknya ke teen karena di bawah 18 gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, semuanya endol dulu cuman Dwi ya yang ternyata yang teen ya. Nah, seperti itu. Nah, ini age group. Age group tuh kayak adult atau teen gitu. Nah, ini dua ini kita masukkan ke tabel age group. Nah, ini age-nya tuh kita ambil dari age yang atas tadi. Dan seperti itu ya teman-teman kira-kira, materi DDL, DML, DGL yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapat dari Bu dosen. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.